Teman-teman, ada sosok yang menampakkan diri ya. Alhamdulillah kita dapat, mungkin bisa kita jadikan petunjuk. Assalamualaikum. Mas. Akhirnya setelah kita berkeliling, akhirnya bisa menemukan salah satu sosok. Semoga ini adalah sosok yang bisa membuat benda pusaka, yaitu koin Bodroyono ya teman-teman ya. Ternyata dia mengenali. Benar, Dharma Saka. Alhamdulillah. Berarti ini makhluk yang dimaksud oleh Marwadewa ya, Tuan Marwadewa teman-teman. Ya, saya diutus oleh sahabat saya untuk meminta bantuan kepada Resi Parungkusumo untuk membuat sebuah pusaka juga. Tapi kami tidak mungkin salah kalau di sini adalah bukan kamar mandi. Tunjukkan barangnya Mas Redi. Inilah pusaka yang akan dibikin oleh Resi Parungkusumo, bukan sahabat saya. Alhamdulillah, akhirnya diriku bisa masuk ke raga manusia. Ya, alhamdulillah. Sudah lama sekali diriku melihat kau memegang salah satu benda yang selama ini ku cari juga. Maksudmu tongkat saya Ciri Sakoti yang saya tunjukkan tadi? Ya, benar sekali. Dari mana kau mendapatkan benda itu? Ya, kami menemukannya di dalam tanah. Dan ternyata ini adalah benda dari saya Ciri Sakoti. Kau sepertinya bukan manusia sembarangan. Lalu kau bilang kepada diriku bahwa kau mencari makhluk yang bernama Resi Parungkidul. Iya, betul. Betul sekali yang Dharma Ajisaka. Dari mana kau mendapatkan nama itu? Itu dari salah satu sahabat saya yang bernama Yang Silubatara. Beliau menunjukkan agar saya menemui beliau untuk dibuatkan Benggol Bodroyono dengan tongkat Ciri Sakoti ini yang Dharma. Tapi jenengan juga tidak mengenal beliau di tempat ini atau alas Sambermayang ini. Diriku pernah sekali menggunakan nama Parungkidul. Itu sudah lama. Dan sepengetahuanku tidak ada manusia di tempat itu. Akan tetapi
Kenapa kau bisa mengetahui nama asliku? Oh, mohon maaf, Yang Dharma. Yang jenengan katakan tadi, jenengan menyebutkan saya hanya satu kali menyebutkan Resi Barong Kidul. Ya, Maksudnya bagaimana? Apakah jenengan adalah Resi Barong Kidul yang saya cari? benar sekali. Subhanallah. Diriku hanya memperkenalkan satu kali. Di selatan sana, sewaktu ada seorang adipati yang menginginkan pusaka untuk dijadikan benteng di kerajaannya. Lalu diriku membantu untuk membuatkan benda itu. Mohon maaf, kalau boleh tahu apa yang jenengan buatkan dan dari kerajaan mana yang jenengan bantu untuk membuatkan benteng itu? Kerajaan itu berada di bawah kaki Gunung Galunggung. Subhanallah. Mohon maaf, mungkin kita lebih baik sambil duduk saja, Eyang. Apakah berkenan jenengan? Baiklah. Kau tadi membicarakan tentang niat dan tujuanmu untuk dibuatkan pusaka dari benda yang kau bawa itu. Iya, betul sekali. Kau menginginkan untuk dibuatkan Benggol Bodroyono. Iya, akan tetapi Eyang Dharma mohon maaf. Bukan keinginan saya sebenarnya. Ini adalah keinginan sahabat saya yang bernama Datuk Situambang. Karena beliau anak keturunan yang masih hidup itu sedang dilanda musibah. Maka dari itu sahabat saya menunjukkan bahwa ada sosok yang bernama Resi Barong Kidul yang dapat membuat Benggol Bodroyono yang insya Allah akan bisa memecahkan masalah ini. Saya tidak menyangka kalau jenengan adalah Resi Barong Kidul yang bernama Dharma Ajisaka. Jadi, kau ingin membuat itu bukan untuk dirimu sendiri. Iya, tentu saja bukan. Sungguhlah sangat luar biasa. Tapi diriku belum percaya apa yang kau sampaikan. Biasanya manusia itu mempunyai sifat yang serakah. Mempunyai suatu benda pusaka biasanya digunakan untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini kau bilang kau ingin menyerahkan pusaka itu kepada manusia lainnya. Apa yang kau ucapkan itu benar adanya? Ya, tentu saja Yang Dharma. Saya datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui jenengan dan meminta bantuan untuk dibuatkan Benggol Bodroyono dengan tongkat Siri Sakote ini. Apakah jenengan berkenan untuk membantu saya membuatkannya? Diriku belum tahu. Bolehkah aku memegang benda yang kau bawa tadi? Tentu saja. Ini. Tidak salah lagi. Ya. Tidak salah lagi. Baiklah, diriku akan membantu. Akan tetapi ada beberapa syarat. Yang jika syarat itu kau mau menjalankannya, diriku pun siap membantu dirimu. Apa itu Yang Dharma? Syarat yang pertama, kau carilah 5 mata air yang ada di bumi ini. Air
yang sangat mujarab, yang datang langsung dari langit. Lalu Dan air yang berasal dari perut bumi. Yang ketiga, air yang berada di salah satu pohon yang berada di dekat makam para wali. Dan yang keempat, ini yang sangat sulit. Carilah air yang berada di alam kasuyutan. Air itu adalah air abadi. Dan yang kelima, air yang berasal dari atas gunung. Jika kau mampu mengumpulkan kelima air itu, maka diriku akan membantumu. Dan satu syarat lagi. Bolehkah jika diriku berhasil membuat Penggol Bodroyono, diriku meminta satu untuk kupegang sendiri. Apakah boleh? ya tentu saja Yang Dharma. Apakah ada syarat lain selain itu? Kau siapkan saja kelima air itu di wadah yang besar. Ingat, wadah itu harus terbuat dari tanah. Jika kau mampu mengumpulkan kelima air itu, maka diriku akan membantumu. Tapi ingat, air yang kusebut, yang berada di alam kasuyutan itu, manusia tidak akan bisa mengambilnya. Kau harus mempunyai salah satu sahabat yang bisa mengambilkannya. Iya, Yang Dharma Adisaka. Mohon maaf, jenengan menyuruh kami mengambil air kasuyutan. Itu kebetulan sekali kami mempunyainya. Tidak dan mungkin. Kami juga pernah Tidak sudah mungkin kau meminumnya, mempunyai Yang Dharma. air dari alam kasuyutan itu. Mustahil. Ya, memang bukan kami yang mengambilnya, namun sahabat kami yang bernama Eyang Silupatara, Yang Dharma, Tidak yang mungkin. mengambilnya. Selama ini tidak ada yang bisa mengambil air itu. Terbuktikan saja jika kau memang mempunyai air kasuyutan itu. Ya, Dan kau bisa berhasil mengumpulkan keempat air yang lainnya. Datanglah ke tempat ini lagi. ya, Siapkan wadah yang berasal dari tanah. Jika kau mampu, diriku akan membuat Penggol Bodroyono dengan segala kemampuan. Dan semua pasukanku akan membantunya. Karena perlu kau tahu, Penggol Bodroyono itu adalah suatu pusaka yang belum pernah diriku buat. Dan Penggol Bodroyono ini hanya satu kali dibuat oleh Kiai Semar. Kiai Semar. Ingat, jika memang diriku berhasil membuat Penggol Bodroyono, kau harus bisa menahan hawa nafsumu. Karena siapapun yang memegang benda itu, maka harta yang masih jauh
bahkan harta yang sudah hilang akan kembali kepadanya. Ya, baik. Insya Allah saya akan mampu untuk mewujudkan kelima syarat dari jenengan. Mudah-mudahan kami bisa secepatnya mendapatkan 5 jenis air itu. Dan saya akan datang kembali ke sini, Yang Dharma. Jika kau sudah berhasil dan kau sudah mempunyai wadah untuk menampung kelima air itu, bawalah ke tempat ini. Diriku akan segera membuatkan Penggol Bodroyono dari pusaka yang kau bawa itu. Ya, baiklah. Baiklah Yang Dharma. Apakah ada lagi yang ingin kau tanyakan? Sepertinya sudah cukup. Ya. Diriku harus mengatakan atau mengabarkan kejadian ini kepada keempat murid-muridku dan juga beberapa pasukanku. Karena untuk membuat Penggol Bodroyono itu membutuhkan beberapa ahli tempah yang berada di Pulau Jawa ini. Diriku akan mengabarkan hal itu terlebih dahulu. Ya. Sembari kau mencari 5 air itu. Baik, baik Yang Dharma. Ingat, kau hanya mempunyai waktu 3 malam untuk mengumpulkan kelima air itu. Ya. Diriku pamit. Baiklah Yang Dharma, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Eko, ternyata sosok tadi yang mengaku bernama Dharma Cisaka, dia adalah Resi Bareng Kidul. Benar? Ya, benar. Saya pastikan benar karena beliau juga menceritakan bahwa beliau itu pernah membuat suatu pusaka untuk itu, Mas? kerajaan Galunggung seperti yang disampaikan oleh sahabat kita. Siapa yang kemarin kita ketemu tuh, raja siapa yang kita tolong? Marwadewa, ya kan? Berarti benar. Dan beliau juga hanya mengaku Resi Bareng Kidul itu 1 kali dan tidak ada manusia yang menyaksikan. Dia heran gitu. Ya, dia heran kalau kita tahu bahwa ada yang bernama Resi Bareng Kidul. Ternyata Resi Bareng Kidul itu mempunyai nama asli Dharma Cisaka. Nah, alhamdulillah juga beliau mau membantu kita, namun ada syarat-syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Apa aja syaratnya, Mas? Yang pertama itu kita harus mengumpulkan 5 jenis air, 5 sumber air. Yang pertama itu air yang turun dari langit langsung, berarti air hujan. Ya. Air yang keluar dari bumi, berarti kan sumber air yang keluar dari bumi. Ya, bisa lah. Yang ketiga itu air yang keluar dari pepohonan yang di sekelilingnya itu makam para wali. Waduh. Nah, itu tuh yang agak susah itu. Di mana itu? Ya, kalau beliau menyebut para wali kan setidaknya makam-makam orang soleh. Derajat. Sunan Derajat. Iya. Jauh Mas aku. Sunan Ampel. Namun jauh Surabaya. Ya nggak apa-apa sih kalau memang itu kita di sebelahnya ada sumurnya itu loh. apa sih? Kan ada dari pohon itu atasnya. Itu Sunan. Ayo nanti kita Ampel, kalau kita cari tahu lah. Ya. Terus yang keempat itu yang dari pegunungan. Uh-uh. Yang kelima itu dari mana ya? Saya lupa Mas Eko. Dari mana? Nah, nanti kita putar lagi videonya saja Ya. Mas Eko biar jenengan bisa melihatnya lagi sendiri. Nah, itulah kelima syarat yang harus kita penuhi. Uh-uh.
Lalu ketika kita, baru ingat air kasuyutan. Air kesulitan Ya. ada. Ada. Nanti kalau misalkan Tapi kan di Eyang. ya nanti kan kita bisa minta bantuan. Beliau juga kaget, yang dalam ini kaget kalau kita sebenarnya mempunyai air kasuyutan, karena tidak ada manusia yang tidak mungkin masuk ke dalam alam kasuyutan itu. Nah, kita yakinkan bahwa sahabat kita yang Selupatara yang bisa mengambilnya. Nah, kita buktikan saja, kita akan penuhi syarat-syarat dari beliau, dan setelah itu kita harus membuat wadah atau yang berasal dari tanah, Mas Eko. Yang mungkin kan gentong yang berasal dari tanah. Gentong. Iya, gentong atau apa, ember yang terbuat dari tanah kan banyak kan di pasar-pasar. Nah, nanti air itu jadikan satu di tempat itu. Nanti kita bawa ke sini lagi dan kita panggil beliau. Apa lagi syarat apa lagi kayak apa? Beda ya. Nggak ada. Dan waktunya kita mempunyai waktu 3 hari 3 malam. 3 hari. Ya. Kalau kita mungkin tidak bisa dalam waktu 3 hari 3 malam tidak mampu mengumpulkan, ya bisa juga nanti yang Dharma tidak mau membantu kita. Ya, berarti secepatnya. Berarti malam ini kita harus cari nih yang pertama dulu itu. Kalau air hujan nggak usah dicari, nunggu kita hujan. Ya kan? Nanti kalau nggak ada hujan, ya kalau kita 3 hari ini nggak ada hujan, ya kita berdoa. Tapi kan berapa hari kemarin kan hujan di sini, ya kan? iya biasanya. Ya, Mas Riyadi. kalau kita menunggu-nunggu, ya kan masih ada waktu. ya moga-moga saja dalam 3 hari ke depan ini hujan lah ya. Ya. Kemarin aja kan hujan. Iya. Ya. Ya berarti kita ngomong-ngomong, Mas Eko, di depan itu ada aliran sungai itu, aliran air kecil nih. Lihat nih. Wah, tuh. Berarti ini keluar dari bumi atau gunung ini? Hah? Tapi kan kita belum bawa wadah, Mas Eko. Ya sudah, teman-teman, kita istirahat terlebih dahulu. Kita mau pencarian pertama yang paling susah dulu sepertinya, Mas Eko. Apa? Yang keluar dari pohon yang di sekelilingnya para wali, makam para wali. Oke. Ya. Yaudah, teman-teman, kita mau diskusi terlebih dahulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.